Bible Yesus pernah dibaptis, Ya ya kan? Di mana? Di sungai apa? di sungai Yordan. Yordan, tuh ingat. Berarti benar nih. Roh Kudus turun bentuknya apa? Dalam bentuk apa? Manusia. Roh Kudus. Apa? Ayo. Burung merpati ya. Burung merpati kan? Iya. Ada burung merpati nih turun nih. Ada suara di langit kan? Iya. Apa bunyinya? Inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Ada Yesus di sungai, ada burung merpati, ada suara di langit. Berapa Tuhannya? 3. Nanti. Kalau sehat ya pasti bilang 3. Kalau mau dibilang 1, gimana bilang 1? 3-3. Alhamdulillah senang sekali. Di hadapan saya sekarang ada Mas Dika ya. Ini Mas siapa? Mas Taufik. Ini David. Oke. Ini David datang ke sini tujuannya mau memeluk agama Islam. Betul gitu ya. Boleh tahu tujuannya kenapa kok, motivasinya kenapa mau masuk Islam? Di ketenangan dan kebenaran aja. Oh sekarang nggak tenang atau gimana? Ya, kayak bimbang. Ya. Keluarga? Kebetulan orang tua saya, ibu dan ayah saya udah meninggal. Oh dulunya udah nggak ada. Ya. Oke, nah sekarang tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri kemarin sama kakak saya. Di aslinya mana? Asli Jakarta. Saya lahir di Bekasi, cuman tinggal di Sumatera Utara, Medan. Oh, orang tua dari Medan dua-duanya. Iya. Oke, nah saudara-saudara masih ada di Jakarta? Ada. Jakarta ada. Oke. Terus ini kerja satu kantor nih sama Mas Dika nih. Oke. Pengaruhin sama Mas Dika mau masuk Islam, saya masuk Islam gitu. Dari hati sendiri kok. Emang dari dulu saya zaman SD ya, teman-teman saya udah terikat Muslim semua. Oke. Sekolahnya di Jakarta atau di Sumatera Utara? Di Jakarta sekolahnya. Kelas 6 SD. Oh, setelah kelas 6 itu baru pindah. Terus balik ke Jakarta lagi umur berapa? Umur 19. 19 sudah lulus SMA berarti. Kuliah enggak? Jadi ngumpulin biaya dulu mau kuliah. Ngumpulin dana dulu lah. Ngumpulin dana dulu ya. Oke, jadi ada yang mau ditanya dulu atau sudah mau langsung sadar? Ya. Soal apa? Misalnya dulu di gerejanya apa dulu? Dulu saya Pentakosta, terus pindah ke KBP, terus pindah ke Tiberias lagi. Oh Tiberias. Iya. Terakhir Tiberias. Iya. Dan Kelapa Gading. Oke. Saya tahu ya. Alumnus. Bukan, saya bukan alumnus Tiberias. Saya alumnus GBI Betani. Di Tiberias lama berarti. Lama. Kemarin saya di Tiberias ya, saya melayani juga kayak main drum kayak gitu kok. Oh drummer ini? Ya cuma main drum doang sih kok. Ya kan main drum doang berarti drummer ya? Seminggu saya, seminggu teman saya kayak gitu. Ya, oke. Berapa lama di Tiberias? Ya semenjak saya di sini sih kok. Dari 19 tahun. Terus saya makin deket, ya saya dipilih jadi main musik. Oke. Jadi sudah pamitan sama orang gereja belum? Saya udah beberapa bulan ini udah gereja lagi ya. Oke. Lu pernah ikut ini? Ya pernah. Jadi tahu isi Bible-nya apa? Nggak semua sih kok. Nggak semua. Iya. Terus sekarang bisa tertarik Islam itu karena dikenalin sama Mas Dika atau gimana? Enggak, emang dari hati sendiri kok. Hati sendiri. Iya. Nah, taunya Islam dari mana? Karena teman-teman aja. Iya, karena teman-teman saya dari saya kecil juga udah terikat sama orang Islam. Ya. Terus di Islam tahu rukun Islamnya? Tahu kok. Apa aja coba? Kayak syahadat, sholat, zakat, puasa, sama ibadah haji. Naik haji. Iya. Keren, udah tahu ya. Kalau rukun iman udah tahu?
Itu masih kurang paham kok. Rukun iman belum. Iya. Rukun iman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesus Iya. atau Nabi Isa alaihissalam. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar, takdir. Ya. Dulu sebelum lahir bisa nggak milih jadi saya mau lahir jadi orang Batak misalnya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu udah takdir mutlak. Tapi kalau mau sukses, apain? Kalau mau sukses kerjaan, Ya berusaha dan berdoa kepada rajin kan? ya, Nah, rajin gitu kan, bekerja keras. Itu takdir yang diusahakan. Ya, itu berarti ada takdir. Ini ya, berarti ada rukun Islam, ada rukun iman. Ini harus dipahami. Ini semuanya harus diikutin, harus jalanin. Kalau mau jadi muslim yang baik, ya harus ngikutin semuanya. Ya. Ya. Jadi sudah mantap mau masuk Islam ya. Ya. Sudah mantap karena sudah daftar. Jadi kita udah siapin sertifikatnya nih. Tolong KTP-nya pinjem. Ini diperiksa dulu nih. Nama, nomor nik, alamat tolong diperiksa dulu. KTP-nya bawa. Betul sama mbak saya. Lu, lu bawa mbaknya ya? Iya. Pinjem. Apa-apa? Ya. Oke aja. Tinggal mbak, tinggal mbak. Jadi Ya. sebelumnya itu ketemu saya lagi kan nongkrong lah di belakang. Oh, lagi jam istirahat. Lagi istirahat. Ada temen yang nyeletuk. Ini oh iya ya kamu ya. Oh, Ada banyak. istri. Banyak silakan duduk sini, Mbak. Itu David katanya mau talking gitu. Oke. Saya tanya-tanya lah karena saya sering nonton konten-kontennya Kodondi itu. Ya adalah sedikit banyaknya dapat pelajaran, dapat ilmu lah. Alhamdulillah. Ya ngobrol-ngobrol lah semampunya saya kan tentang konsep pertahanan, tentang lautan. Terus kalau saya lihat sih emang udah seperti yakin lah gitu, sedikit-sedikit masuk. Terus cuman sayanya masih kayak rasa ketakutan gitu kok. Kenapa? Sebenarnya udah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oh. Pengen jembatani David mau syahadat. Cuman masih takut. Aduh, tanggung jawabnya besar nih sama saya nih kalau seandainya David mualaf atau syahadat. Kalau saya lepas, saya yang berdosa rasanya gitu. Harus dibimbing gitu. Sedangkan saya juga ilmu agamanya masih bawah lah gitu. Ya. Belum seberapa. Kayak lah iseng DM Dondi gitu, siapa tahu mau bantu. Alhamdulillah dijawab karena tahu kan programnya Kodondi lagi acara sama Dokter Zakir Naik kemarin. Wah, lagi sibuk-sibuknya nih sampai dulu. Sebenarnya kalau memang sudah mau jadi orang beriman, kapanpun dimanapun tinggal bersyahadat mandiri nggak apa-apa. Tapi kalau memang butuh saksi dan butuhkan, kita hidup di masyarakat kan ada administrasi. Jadi kalau mau ganti KTP dibutuhkan sertifikat. Sertifikat ini gunanya untuk mengganti keterangan agama di KTP. Karena kan di negara kita ini KTP ada agamanya, kolom agama. Jadi sebaiknya orang-orang sekitar kita tahu bahwa kita sudah muslim. Takutnya ada apa-apa dengan kita pasti diurus sama orang muslim. Nah, dulu waktu ngobrolin soal Bible, ingat apa yang diomongin? Siapa tahu jadi pelajaran buat yang nonton juga. Betul. Ya, siapa tahu orang yang nonton mengambil hidayah gara-gara itu. Ingat nggak dulu yang diomongin apa? Paling yang saya tanya tentang konsep ketuhanan. Punya dia sendiri, David sendiri jawab ya gimana tuh? Nggak masih dalam pertanyaan ya kenapa ada 3 Tuhan gitu. Kenapa harus dipecah-pecah gini? Pecah-pecah. Ya, padahal kan Tuhan apa? Ya cuma satu gitu. Harusnya satu. Iya. Kalau di Kristen kan memang ada konsep yang namanya Trinitas. Dari dulu pernah ngerti nggak? Paham nggak Trinitas? Tahu. Paham.
Kalau paham kenapa pindah ke Islam? Iya, makanya. Ayo. Kalau paham kenapa pindah ke Iya, Islam? makanya. Pahamnya tuh paham cuman pernah dengar atau paham maksudnya? Ya nggak paham banget gitu, cuma pernah kedengar aja. Jangan dengar aja. Orang kalau yang dengar pasti semuanya dengar kalau orang Kristen Iya. ya. Tapi rata-rata memang nggak paham. Kalau sudah ditanya ditanya secara detail, nanti jatuh-jatuhnya pasti itu misteri jauh. Dalam misteri konsep putus cinta. Iya, betul. Menurut David dulu waktu masih Kristen Tuhannya 1/3. Ya kalau menurut saya sih satu ya, cuman Nah, Kristen kan ada yang Katolik gitu kok, Ya, ada yang Protestan. Nah, yang Katolik ini 3 kok, kalau Protestan 1 bedanya apa? dia tetap Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus. Kalau Protestan, Iya. kalau Katolik, Kalau Katolik dalam nama anak juga ada Anak, Putra, dan Roh Kudus gitu. iya kan sama. Putra di Katolik sama Yesus di Protestan sama aja. Ya itu kenapa harus 3 gitu loh. Ya dulu waktu Kristen, Ya, David pahamnya Tuhannya 1/3. 1 kok. Satu. Iya. Nah, itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu Tuhan. Nah itu saya yang bingung kok. Berarti dia. Iya, benar. Berarti nggak tahu sih. Iya. Kalau bilang satu, ingat ada cerita di Bible Yesus pernah dibaptis, Iya. ya kan? Nah, Di mana? Di sungai apa? di Sungai Yordan. Yordan. Tuh ingat. Berarti benar dia. Berarti Roh Kudus turun bentuknya apa? Dalam bentuk apa? Manusia. Roh Kudus. Apa? Ayo. Burung iya. Burung merpati kan? Iya. Ada burung merpati nih turun nih. Ada suara di langit kan? Iya. Apa bunyinya? Inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Ada Yesus di sungai, ada burung merpati, ada suara di langit. Berapa Tuhannya? 3 kok. Nanti. Kalau sehat ya pasti bilang 3. Kalau mau dibilang 1, gimana bilang 1? 3-3 nongol bareng. Ya kan? Iya. Oke, sekarang karena David sudah mantap, sudah mau meluk Islam, sebaiknya kita segerain dulu. Boleh. Ya, supaya kebaikan itu kan harus disegerakan. Betul. Tadi David sudah paham rukun Islam, David sudah paham rukun iman. Sekarang saya hanya ingin bertanya 3 hal. Ya, ini standar nih. Pertama-tama saya mau tanya David. David ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Mauan sendiri kok. Oh sendiri ya? Iya. Gak dipaksa ya sama Dipaksa, saya ya? Enggak. Gak dipaksa sama ibu itu ya? Enggak ya? Iya. Dipaksa sama Mas ini enggak? Enggak. Enggak. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, David tadi cerita orang tua sudah nggak ada kan? Iya. Saudara masih ada, saudara Masih, Pak. besar. Masih. Nanti kalau saudara besar ada yang marah, ya keluarga besar nih, misalnya contoh apa namanya opung atau apa, kakek, nenek, om, tante misalnya Iya. nanya, marah misalnya. Iya. Nanti David boleh jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya. Ya, nggak boleh ngajak berantem. Yang ketiga, di dalam Islam itu tadi kan sudah tahu kan ada rukun Islam kan. Apakah David berjanji mau sebaik-baiknya berusaha untuk menjalankan syariat tersebut? Ya kok. Janji, Janji. sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Jadi ya, Janji. alhamdulillah baik. Karena 3 ini sudah digabung baik, saya akan bacakan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah kok. Tahu artinya? Enggak tahu. Tahu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Sesembahan kan banyak. Bisa uang, bisa manusia, bisa harta gitu. Iya. Tapi bisa dewa-dewa itu juga sesembahan. Jadi tidak ada sesembahan yang hak, artinya yang benar selain Allah SWT. Sesembahan hanya satu yang benar, Allah SWT. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya. Sudah tahu? Paham ya? Sudah menerima dalam hati,
Ya, sudah ikhlas, mau patuh dengan 2 kalimat syahadat itu, mau jujur dengan diri sendiri, ya, mau cinta dengan 2 kalimat itu. Jadi artinya David nanti setelah hari ini menjalankan hidupnya David dengan 2 kalimat syahadat itu. Dengan 2 kalimat syahadat itu, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah hidup David akan tenang. Insya Allah. Ya. Ya. Oke, sekarang ini kalau diperiksa dulu sebelum kita syahadat, tolong diperiksa dulu sama KTP, nama dan NIK sama nggak? Ada yang salah nggak? Nah, sekalian saya ambilin bawa pen. Nggak ada foto men? Sudah benar. Udah benar ya? Iya. Oke. Tadi surat pernyataan juga udah ya? Udah. Oke. Apa namanya? David Hizkia. Hizkia tahu nggak apa artinya? Tahu nggak nama siapa? Nama raja sih kan. Nama raja. Tahu? Nama raja mana? Raja mana? Raja Raja Israel. Ya, Raja Hizkia itu Raja Israel. Kira-kira marga ya berarti ya. Iya. Oke, kita coba tangan. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Allah ilaha. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah kamu udah jadi muslim. Saya peluk dulu. Nah, ini tolong ditanda tangan sama nama ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah pahalanya gede banget ya Mas Iwan ya. Namanya di mana kok? Di bawahnya. Di bawah sini. Ini gitu. Duduk sini Mbak. Aduh. Alhamdulillah udah ya. Nggak ada sih, emang benar-benar udah. Iya. Mau foto nggak? Boleh. Oh, Nggak bawa nggak fotonya? enggak kok. Nggak ya? Ya Iya. udah gini aja. Kalau nggak bawa, nanti di rumah ditempel foto ya. Oh iya. Jangan foto dia, foto kamu sendiri Iya kok. ya. Baik. Ya. Nah, di kantor ada ya. Ini langsung dibawa. Ini metre. Udah metre. Sudah. Bawa metre. Kayak salo tanah. Gak usah, di sini udah ada metrenya. Tenang aja. Kita udah sediain metre. Nanti segera urus penggantian KTP ya. Baik kok. Bawa KTP, bawa kakak sama bawa ini. Iya. Bawa ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Gak sampai sehari jadi. Ya. Nah, Iya, tuh sama mbaknya tuh. Ya. Ini mbak boleh langsung bawa pulang. Udah sunat belum? Udah kok. Dari SD kok. Oh, dari SD. Iya. Ikut sunat masal ya? Iya. Tahu aja. Ini ada beberapa yang kita mau kasih nih ya. Ini ada
buku tuntunan sholat. Ini harus dibaca nih, ini wajib dibaca. Kalau kamu mau bisa sholat, kamu harus baca ini. Tapi tenang aja, nanti akan ada yang ngajarin. Itu buku sholat harus dibaca. Ini ada buku terjemah juz amma. Nah ini surat-surat yang bisa dibaca di dalam sholat. Ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini buku untuk belajar baca Quran. Ya, Quran yang dalam bahasa Arabnya nanti bisa dibaca kalau David sudah lulus ini baca Iqra-nya. Oke. Terima kasih, Ko. Saya juga kasih buku Qurannya. Ini adalah Quran dari Al-Qasbah nih. Sumbangan dari Al-Qasbah ya buat ada mualaf untuk diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam seperti David ini. Terima kasih, Ko. Nanti tolong belajar bagaimana adab memegang mushaf Quran. Sebaiknya kalau pegang Quran dalam keadaan berwudu ya, dan juga jangan taruh sembarangan. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang seperti David. David sebagai orang yang baru masuk Islam itu salah satu dari 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ya, ini kalau diterima. Terus ini ada sarung. Nah, ini sarung dari PAS Tech, sarung atlas. Ya, buat sholat. Karena udah sunat, jadi Terima kasih, Ko. Saya tadi nanyain ke Mbak gitu, buat di kosan saya, Ko. waduh, ada, tenang aja. Nih, tenang aja. Kita sediain sajadah, 2 sajadahnya. Yang satu tebel, yang satu buat belajar sholat. Iya, Ko, yang belajar Ada sholat contekannya aja, tuh. Ko. Iya, Ini ada contekannya. Lu sekolah nyontek gak? nyontek. Biasaan itu. Biasa. Oh, biasa nyontek. Tapi kalau sudah bisa, kalau lagi belajar begini, sajadah yang ada tulisan begini jangan dipakai sholat di masjid ya. Iya, Pak. Oh, kenapa? Ntar di sebelahnya nyontek juga. Ya, ini buat belajar. Selama belajar, selama baca buku itu, prakteknya pakai ini. Ini ada lagi satu sajadah yang tebal nih. Ini juga persembahan dari penontonnya channel Dondita nih. Cuman saya nggak usah keluarin lah. Ya, ya. Terima kasih, Ko. Saya masukin semua ke sini ya. Nyontek kebiasaan gimana ini? Aduh. KTP-nya udah ada, mau kopinya? Nah, ini saya kembaliin ya. Terima kasih, Ko. Nah, sekarang saya ingin memberitahu David begini. Ya. Saya taruhin dulu ya. Iya, Ko. Saya kasih tahu gini, setiap manusia yang lahir, termasuk David, kita semua yang lahir, ketika lahir, kita semua tuh sebenarnya fitrah. Tahu fitrah? Apa tuh, Ko? Fitrah itu sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa? Dia hanya berserah diri kepada penciptanya. Betul nggak? Betul. Setiap bayi lahir bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Cuma bisa nangis, oe-oe ya. Dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya ketika dia lahir. Dia dititipkan kepada orang tuanya ketika dia besar. Kalau keluarga muslim, alhamdulillah dia bisa menjaga la ilaha illallah di mulutnya dan di hatinya. Tapi kalau dia lahir di keluarga yang bukan muslim seperti David, tiba-tiba menjadi Kristen, siapa yang bikin Kristen? Orang tuanya kan? Iya. Nah, ketika David sekarang sudah besar, sudah mendengar tentang Islam, sudah menerima Islam, sampai akhirnya masuk Islam seperti tadi syahadat, itu sebenarnya David tidak pindah agama. David itu hanya kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai apa? Sebagai muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Itu artinya muslim. Yang Jujur, Islam, maaf nih saya potong, Ko. Ini di keluarga saya nih, keluarga dari orang tua saya yang ayah nih, itu udah 10 bersaudara, itu udah 3 orang udah jadi muslim, Ko. Oke, alhamdulillah. Nah, muslim artinya itu orang yang berserah diri kepada penciptanya. Islam ajarannya, muslim orangnya. Ya. Jadi muslim adalah orang yang berislam gitu, orang yang berserah diri kepada penciptanya. Artinya Islam berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Tuh.
Ya, jadi artinya Islam itu Muslim orangnya. Ya. Sekarang David sudah beragama Islam. David orangnya, David ini disebut sebagai Muslim. Iya. Yang kedua, orang yang bukan Islam, ketika dia memeluk Islam, seperti David barusan, Ya. dosa-dosanya David semenjak puber umur berapa? 13 tahun lah misalnya. Iya. Semenjak 13 tahun puber, dosa-dosanya David sampai hari ini sudah dihapuskan. Dinolin, kembali ke nol. Ya, tapi kebaikannya David, ngasih orang miskin, pernah membantu orang tua, semuanya itu tetap dicatat sebagai pahala baik. Ya, jadi itu adalah bukti maha baiknya dan maha adilnya Allah SWT. Ya, jadi karena David sekarang sudah tidak punya dosa, berdoa banyak-banyak, berdoa kepada Allah SWT supaya David diberikan pekerjaan yang baik, penghasilan yang barokah, sehingga bisa jadi orang sukses. Doain juga nih kita nih, Ika, Mas Taufik, saya nih, Mbak, semua nih, sama yang nonton, doain semua. Amin. Supaya kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada penciptanya. Ya, doain juga kita semua nih, yang sakit biar cepat sembuh, yang banyak utang biar cepat lunas, bukan dilunasin ya. yang ada masalah biar cepat selesai. Doain, doa sendiri buat David banyak-banyak. Mumpung dosanya nggak ada nih, ya. Oke, ada yang mau ditanya? Udah cukup. Cukup jelas ya. Nanti kita akan kirim guru ke rumah David. Seminggu 2 kali, ya. Sekali datang 90 menit. Gurunya cowok bukan cewek. Harap cewek. Ya, gurunya juga cowok. Iya. Nanti ngajarin tadi itu, belajar sholat, belajar Iqra. Kita kasih target 3 bulan. Ya, tiap minggu, tiap 2 minggu lah. Nanti gurunya tuh lapor ke saya. Iya. Ya, David begini-begini. Kalau sering bolos, waduh, ntar kita ini ya, kita datengin ya. Iya. Jadi nanti kita ajarin. Jangan ini ya. Kalau Ya, terima kasih kok. sekarang tinggal sama kakaknya. Sekarang saya tinggal sendiri. Oh, sendiri. Iya, Oh, sudah. Berarti aman lah ya. Kakaknya masih Kristen. Kakak saya pendeta. Wih, berarti di mana? Pendeta di Betel. Betel. Iya. Oh, Betel apa? Betel Betania apa Betel Tabernakel? Betania sih kayaknya kok. Betania. Iya, cuman saya kagak pernah nanya sampai ke situ ya. Oke. Ya cukup ya kayak sekedar aja. Ini kakaknya tahu kan nih masuk Islam? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti rencana kapan kasih tahu? Kan Agustus lah ada kumpul keluarga kok. Agustus. Iya. Terus niatnya mau gimana? Ya, niatnya langsung terang-terangan aja kok biar saya Apa-apa. Setiap warga negara di Indonesia diberi hak yang penuh untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, ya kok. diingat-ingat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Oke, Ya. nanti belajar. Nanti gurunya ngajarin. Contoh lagi, gurunya nanti ngajarin apa? Ngajarin niat, ngajarin wudhu, ya, ngajarin sholat, gerakannya gimana. Nanti apa namanya, David sholat nanti dikoreksi kalau ada yang salah. Bacaannya gimana, baca surat pendek apa aja gitu. Nanti diajarin aurat cowok itu apa yang harus ditutupin. Tahu nggak? Tahu Bik? Aurat cowok yang harus ditutup dari mana sampai mana? Aurat cowok yang harus ditutup itu dari pusar sampai lutut. Ya, Iya. itu nggak boleh kelihatan orang, walaupun laki-laki. Itu kalau keluar rumah, kalau di rumah sendiri nggak apa-apa, nggak ada orang. Jadi celana begitu jangan dipakai lagi. Oh, siap. Ya, Ya. dijahit kalau Dijahit. lagi apa ya, kurang bahan. Ya, belajar pelan-pelan. Tapi jangan khawatir. David belajarnya nanti step by step. Oh, seburu-buru hari ini syahadat, besok jadi imam di masjid nggak boleh. Yang belajar pelan-pelan. Ya, Jadi diajarin, ya. iya, terima kasih. Tenang aja. Jangan ini. Jangan apa namanya, jangan
takut kalau gini nggak usah. Ada yang mau tanya? Cukup. Cukup? Alhamdulillah. Nanti belajar pelan-pelan. Nggak jelas tanya Mas Dika, tanya Taufik, tanya mbaknya tuh. Iya, Mbak Siva ya? Sebutin nama apa kan? Silakan Mbak Siva, Mbak. Habis ini kita podcast, Mbak. Aduh, pakai malu saya ini. Padahal kita pengen dengar ceritanya. Sayang ya. Oke, kalau gitu apa namanya, saya juga berdoa buat kita semua ya. Dan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya ya. Dan juga insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan terakhir kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu saya tutup. Cukup. Baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya juga dari para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan Bersahadat David ini juga semuanya memperoleh pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.